kepada Allah, dan setiap yang berjiwa yang pasti mengalami maut. Hadirin yang mulia, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik segala kemuliaan, kebahagiaan dan kesempurnaan. Sore ini kita dipertemukan di tempat yang baik ini, dalam suasana yang baik dan berhimpun dengan orang-orang yang baik pula, mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah buat junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, sore hari ini Allah memberikan iktibarnya kepada kita. Allah menunjukkan kekuasaannya bahwa hari ini Ibu Hajah Syahriah dipanggil oleh Allah untuk menghadap Kurab Karahmatan. Tentu buat kita semua ini menjadi sebuah pemikiran begitu mendalam buat kita bahwa kita nanti seperti Ibu Hajah Syahriah ini. Oleh itu pada kesempatan yang mulia ini, saat ini jenazah sementara dikafani. Olehnya itu untuk mengisi pembekalan kita, bagaimana mempersiapkan kita untuk menghadap Allah. Mari kita ikuti tausiah yang akan disampaikan oleh ikuti sambutan keluarga yang akan disampaikan oleh kakak kami Dr. Andus Karyono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya anak duduk wa iya bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang berkah yang dirahmati Allah. Dalam suasana berkabut ini, mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada-intinya memberikan nikmat kepada kita, teristimewa nikmat kesehatan, nikmat keafiatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Karena nikmat itulah pada sore hari ini kita diperkenankan hadir di tempat ini dalam rangka ikut berbela-sungkawa atas meninggalnya almarhumah Hajah Syahriah. Salawat dan salam tak kita aturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sampai hari ini dan insya Allah hingga di akhir zaman. Tiada kata yang tepat kita ucapkan pada peristiwa kematian ini selain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hadirin hadirat yang dirahmati Allah, keluarga masih mencintai almarhumah, tetapi ternyata Allah lebih cinta almarhumah. Tepatnya tadi malam kurang lebih pukul 22.40 almarhumah mengembuskan napasnya yang terakhir di ruang ICU Rumah Sakit Umum Undata. Dan kurang lebih pukul 11 tadi malam langsung kita bawa kemari dengan ambulan yang kebetulan ada ambulan yang siap. Kebetulan tadi malam ada pertemuan di gedung Tuandowo, ada berita bahwa istri dari Bapak Hartono Felix telah dipanggil menghadapi lain waktu. Langsung ke sana dan alhamdulillah lancar. Mungkin ini karena almarhumah adalah orang baik. Karena kebaikan itulah maka mayat tidak lama-lama di rumah sakit, langsung dibawa ke tempat ini. Olehnya itu pada kesempatan ini saya mewakili keluarga perkenankan menyampaikan ucapan yang tulus kepada kita sekalian.
ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenan ikut memberikan bantuan, baik itu berupa tenaga, pikiran maupun material yang telah Bapak Ibu berikan kepada keluarga. Keluarga tidak bisa memberikan balasan apa-apa atas budi baik Bapak Ibu sekalian, kecuali kami kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan balasan yang setimpal. Selain itu, almarhumah adalah orang yang baik. Walaupun baik, tentunya bersosialisasi kepada masyarakat, kepada kita sekalian. Olehnya itu, apabila almarhumah mempunyai kesalahan, baik salah ucap, salah kata, salah tindak, menyinggung perasaan ibu bapak sekalian, keluarga mohon kiranya semua kesalahan yang telah dilakukan almarhumah dimaafkan. Sekali lagi permohonan maaf dari keluarga untuk almarhumah, dan kiranya Bapak Ibu ikhlas memberikan maaf kepada almarhumah. Yang selanjutnya, apabila almarhumah ada sangkut paut utang piutang kepada kita, terutama yang hadir pada siang hari ini, kiranya bisa menghubungi keluarga, dan insya Allah keluarga akan menyelesaikan utang-utang tersebut. Almarhumah meninggalkan seorang istri dan 3 orang anak serta 5 suami. Saya meninggalkan 1 orang Istri, suami, 3 orang anak dan 5 orang cucu. Ya. Yaitu Bapak Hartono Felix yang sudah Felix dan 3 orang anaknya yang mungkin nanti bisa ke depan sini. Nah, mungkin ini, maaf tadi saya salah sebut istri, Pak. Ya, ini suami dari almarhumah, 3 orang anaknya mungkin masih ada di dalam, dan insya Allah akan ada kita. Beliau menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah ikut berbela-sungkawa menghibur keluarga, sehingga keluarga merasa bebannya dikurangi atas kehadiran ibu bapak sekalian. Pada kesempatan ini, insya Allah jenazah akan disolatkan di Masjid Al-Ikhlas, kurang lebih 200. Ya, kurang lebih 200 meter dari tempat ini. Olehnya itu, kepada Bapak Ibu yang Muslim, laki-laki, mohon kiranya sumbangan terakhir terhadap almarhumah, mari kita sholatkan bersama-sama di Masjid Al-Ikhlas. Yang kedua, usai pemakaman, insya Allah keluarga akan melaksanakan pembacaan doa tahlil yang pertama. Jadi usai usai dari penguburan, kita kembali ke tempat ini bersama-sama untuk pembacaan doa tahlil. Untuk malam kedua dan ketiga akan dilaksanakan pada usai ba'da isya, kurang lebih pada pukul 8. Olehnya itu, pada kesempatan ini sekali lagi terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap almarhumah, baik masih sakit sampai pada detik ini ikut berbela-sungkawa di tempat ini. Terima kasih kepada pemandi jenazah yang telah mengurus, memandikan, mengafankan almarhumah. Insya Allah akan dikebumikan pada asar, dan sebelum ini kita akan antar ke Masjid Al-Ikhlas. Saya pikir itu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi, insya Allah jenazah akan disolatkan di Masjid Al-Ikhlas. Saya pikir itu saja saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah lengkap, saya sampaikan bahwa Ibu Hajah Sekaryani binti Harjo Diwiryo lahir di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta pada tanggal 13 Desember tahun 1957 atau pada usia 67 tahun. Kemudian meninggalkan suami Bapak Insinyur Hartono Felix ST, 5 orang
3 orang anak dan 5 orang cucu. Baik hadirin yang mulia, selanjutnya untuk persiapan pemakaman, namun sebelumnya mari kita ikuti pelepasan jenazah yang nanti akan disampaikan oleh Ustadz Haji Supadi. Namun sebelumnya kami sampaikan para petugas yang akan mengurusi jenazah almarhumah. Yang pertama, talqin kubur adalah Ustadz Sulaiman dari Masjid Al-Amin, kemudian azan Mas Eko Prasetyo, iqomah Mas Yoga, kemudian yang berada di kubur nanti Mas Eko, Mas Yoga dan Mas Fajar. Kemudian imam sholat jenazah adalah Ahmad Sobaryadi. Dan tadi diingatkan oleh Pak Karyono bahwa seusai pemakaman kita kembali ke tempat ini, yaitu untuk pembacaan doa tahlil hari pertama. Baik Bapak Ibu yang kami muliakan, di akhir pertemuan kita sore ini mari kita ikuti pelepasan jenazah dan doa yang akan disampaikan oleh Ustadz Haji Supadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan selamat siang. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami hormati, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat jamaah duka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, monggo. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ada gangguan teknis sedikit. Bapak dan Ibu hadirin hadirat jamaah duka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, hidayah dan maunah Allah. Terbukti pada siang hari ini kita semuanya masih diberi nikmat kesehatan, keafiatan oleh Allah, sehingga kita bisa dipertemukan oleh Allah di tempat duka ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga perjalanan kita, keikhlasan kita, langkah kita, niat kita untuk menuju ke tempat ini, insya Allah Allah catat sebagai amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kehadiran kita pada siang hari ini akan bisa menjadikan penghibur bagi keluarga yang berduka. Kemudian tak lupa salawat salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa telah mengantarkan kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada sore hari ini. Ya insya Allah kita akan selalu dan selalu menantikan syafaat dan pertolongannya di yaumul qiyamah. Bapak dan Ibu yang kami hormati, masih di suasana lebaran, kita sampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, tentunya keluarga cinta terhadap almarhumah, suami cinta kepada almarhumah, anak-anak cinta kepada almarhumah. Tetapi kecintaan Allah lebih besar dibandingkan kecintaan keluarga terhadap almarhumah. Bahkan keluarga sangat mengharapkan almarhumah untuk tetap bersama-sama dengan keluarga. Bahkan almarhumah akhir-akhir ini menderita sakit,
sudah dimasukkan di rumah sakit. Untuk apa? Tujuan keluarga supaya almarhumah tetap bersama dengan keluarga. Ini bentuk cinta keluarga terhadap almarhumah, tetapi bukti cinta Allah lebih besar dibandingkan cinta keluarga terhadap almarhumah. Tadi malam bukti Allah cinta kepada almarhumah dibuktikan atau terbukti almarhumah menghembuskan nafas yang terakhir. Maka siang hari ini Bapak Ibu, kita di tempat ini jadikan sebagai iktibar, renungan bagi kita, pelajaran bagi kita, bahkan semua yang hidup ini akan mengalami kematian seperti yang dialami oleh almarhumah. Almarhumah meninggal di waktu yang baik, di bulan Syawal. Syawal artinya meninggal. Almarhumah, apakah ini almarhumah orang yang baik? Baik. Bukti kebaikan almarhumah, apakah kita datang di sini diundang oleh keluarga almarhumah? Tidak ada yang diundang oleh keluarga almarhumah. Bukti kebaikan almarhumah, kita semua tidak diundang oleh keluarga almarhumah, bisa sempatkan waktu hadir di tempat ini. Ini bukti kebaikan daripada almarhumah. Almarhumah meninggal di waktu yang baik, di bulan yang baik. Insya Allah kelak dikumpulkan bersama-sama orang yang baik dan ditempatkan oleh Allah di tempat yang terbaik, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita juga kelak akan ditempatkan di tempat yang terbaik, di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tetapi kalau mau masuk surga ada syaratnya, mati dulu. Kalau belum mati belum bisa masuk surga. Kehidupan kita itu ada ujian, Bapak. Terkadang kita senang, terkadang kita susah. Susahnya kita itu ujian Allah, dan senangnya kita itu pun juga ujian dari Allah. Tetapi manusia itu kebanyakan menganggap ujian itu hanya yang menyedihkan kita. Tidak punya uang ujian, anak sakit ujian. Hidup ini semua ujian, senang ya ujian, susah juga ujian. Tetapi kita tidak pernah menyadari bahwa ujian kita yang membahayakan kita adalah ujian yang berbentuk kesenangan. Itu ujian yang sangat membahayakan kita. Bapak dan Ibu yang kami hormati, waktu asar masuk di pukul 15 lewat 16 menit. Ini masih pukul 14 lewat 40 menit. Jadi suka nunggu lama di sini atau suka nunggu lama di masjid? Kalau menunggu lama di sini kita dapat ilmu, kalau menunggu lama di masjid kita dapat capek dulu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, almarhumah meninggal di bulan ampunan Allah. Setelah kita puasa, kita masuk di bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Maka setelah usai puasa, yang biasanya di bulan puasa kita selalu baca Al-Quran, maka selepas puasa kita tetapkan istiqomah membaca Al-Quran. Di bulan puasa kita melaksanakan puasa wajib. Tetapkan ketika usai bulan puasa, tetapkan kita puasa untuk melaksanakan puasa sunnah. Apalagi bulan Syawal dianjurkan untuk melaksanakan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Yang belum puasa sunnah di bulan Syawal, yang muslim, mari puasa di bulan Syawal. Tidak ditentukan hari, Pak. Mau hari pertama, mau hari kedua. Hari pertama itu Idul Fitri, haram puasa. Hari kedua, mau ketiga, mau ke 10, mau ke 20, silakan. Yang penting masih di bulan Syawal. Di bulan puasa kita melaksanakan qiyamul lail,
melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir di bulan Ramadan. Tetapi usai bulan Ramadan, tetapan kita untuk senantiasa memelihara sholat-sholat sunnah kita dengan melaksanakan sholat sunnah tahajud, sholat-sholat sunnah ba'diyah, qobliyah yang mengiringi sholat wajib. Jangan sampai puasa kita laksanakan semua itu, tetapi usai puasa kita anggap habis puasa sudah kita tidak melaksanakan apa amaliyah yang ada di bulan puasa. Di bulan puasa kita bersedekah, di bulan puasa kita mengeluarkan sedekah untuk memberikan makan terhadap orang yang berpuasa. Tetapkan usai puasa kita tetap memberikan makanan terhadap orang-orang yang sedang membutuhkan makan. Karena ada 3 hal yang mendatangkan ampunan Allah. Yang pertama, ampunan Allah itu akan datang kepada kita kalau kita usai melaksanakan kemaksiatan, sesuatu yang mendatangkan dosa bagi kita. Tentunya dosa ini orang lain tidak tahu. Dosa yang kita lakukan itu kita sendiri yang tahu. Maka usai kita melaksanakan dosa, kita melaksanakan sholat taubat. Habis sholat sunnah taubat, beristighfar kepada Allah minimal 70 kali kita beristighfar kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Yang pendek, astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Panjang sedikit. Sholat taubat itu akan bisa mendatangkan ampunan Allah. Yang kedua yang akan bisa mendatangkan ampunan Allah, yaitu orang itu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah. Rasul itu orang yang sudah dijamin ampunan dosanya oleh Allah, dijamin semua dosa diampun oleh Allah, dan dijamin Rasul itu masuk surga. Rasul itu minimal melaksanakan istighfar atau membaca istighfar satu hari itu minimal 70 kali. Pertanyaannya, terus kita yang muslim ini kira-kira satu hari sudahkah kita melaksanakan atau membaca istighfar berapa kali kira-kira? Terkadang habis sholat saja astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih 3 kali saja habis salam sudah kabur. Yang ketiga yang bisa mendatangkan ampunan Allah adalah dengan bersedekah. 3 hal itu yang mendatangkan ampunan Allah. Dan ada juga 3 hal yang orang itu dijamin ampunan Allah. Siapakah dia? Yang pertama, orang yang senantiasa suka memberikan penghibur terhadap orang yang sedang berduka. Termasuk kita hadir pada siang hari ini Bapak Ibu, kita termasuk orang yang memberikan penghibur terhadap orang yang berduka, yaitu keluarga Pak Hartono merasa terhibur atas kedatangan kita semua. Kita mendapatkan ampunan Allah, dijamin ampunan Allah. Yang kedua, yang mendapatkan jaminan ampunan Allah adalah orang yang senantiasa suka memberikan makan terhadap orang yang sedang lapar. Orang yang sedang lapar itu tidak pandang siapa, itu polisi kah, tentara kah, kepala dinas kah, pasti seorang semua merasakan lapar. Dan orang yang suka memberikan makan terhadap orang yang lapar itu akan mendapatkan jaminan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga yang mendapatkan jaminan ampunan Allah, yaitu orang yang suka memberikan hadiah terhadap orang lain. Jadi suka kita memberikan hadiah sama orang lain. Suka-suka kita yang banyak uang traktir sedikit sama Tuhan. Bukan suruh, cuma kasih tahu. Untuk Bapak Ibu sekalian, pada siang hari yang tadi ingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu peristiwa yang terjadi yang dialami oleh keluarga ini,
dan peristiwa seperti ini adalah suatu peristiwa yang tidak kita inginkan. Biar kita tidak menginginkan peristiwa yang seperti ini, pasti dan pasti satu ketika kita akan alami peristiwa yang seperti ini. Kita hanya menanti giliran saja. Di Lauhul Mahfuz itu ada sebuah pohon. Pohon itu ada daun-daun, dan daun-daun itu tertulis nama-nama kita. Kalau nama kita di daun itu sudah gugur, siap-siap kita. Bahkan kematian akan datang kepada kita, 100 hari akan datang kematian pada kita, sudah ada tanda-tandanya. Contohnya kita tubuh kita itu ada sesuatu di tubuh itu, ada yang denyutnya seperti sapi ketika dipotong, dagingnya itu sudah dicincang-cincang, masih timbul gerakan. Itu satu tanda. Kalau kurang 3 hari, ada tandanya lagi di atas pusat ini seperti itu, seperti daging sapi yang dipotong, dicincang itu bergerak-gerak di atas pusat. Kalau sudah dekat sekali, itu kaki merasa dingin atau sudah dipegang, sudah dingin sekali. Kira-kira kakinya Bapak Ibu sudah dingin atau belum? Kalau sudah dingin, siap-siap ya. Kemudian daun telinga ini yang tadinya agak renggang ini menutup ke belakang. Itu kalau tanda kematian sudah dekat kepada kita. Dan biasanya kalau orang itu sakit, kalau sudah dekat datang kematiannya itu, dia yang biasanya itu beberapa hari itu tidak mau makan, tapi kalau sudah dekat ajalnya, dia minta makan. Seperti orang yang sehat. Maka dari itu, kalau itu sudah terjadi pada diri kita, maka supaya kita berpuasa, supaya orang yang merawat kita itu lebih enak lagi, supaya tidak banyak mengeluarkan kotoran. Bapak Ibu yang kami hormati, sudah ada kode dari protokol, insyaallah itulah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan almarhumah senantiasa mendapatkan ampunan Allah, dan insyaallah almarhumah akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah keluarga almarhumah senantiasa mendapatkan ketabahan dan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mari sama-sama kita doakan semoga almarhumah dalam menghadap Allah diterima segala amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu al-Nabiyya ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Ila ruh almarhumah Ibu Hajah Sukaryani lahal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan bagi yang beragama dan berkeyakinan lain, karena untuk bisa berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir laha ya Allah. Allahumma ighfir laha ya Allah. Allahumma ighfir laha warhamha wa afiha wa anha. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha wa ighfir lana wa laha wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fi sabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.